Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di materi pengantar akuntansi atau dasar-dasar akuntansi dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas terkait bukti transaksi, terus diinput ke jurnal. Setelah itu kita input ke buku besar. Setelah dari buku besar kita buatkan daftar saldo sebelum penyesuaian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian. Gimana penyesuaian itu, apa saja yang harus disesuaikan. Mari kita lihat untuk slide-nya ya. Nah, ini baru penyesuaiannya nanti ada di sini. Nah, penyesuaian itu apa? Jadi penyesuaian itu ketika ada contoh nih, ada kas yang tidak sesuai dengan realnya. Ada kas nih, ada kas kalau di catatan itu katakanlah 1 juta, ternyata realnya itu hanya 500. Nah, kan berarti kan ada catatan yang salah. Nah, itu nanti ada penyesuaian, ada koreksi seperti itu. Nah, karakteristik penyesuaian itu ada 2, yaitu akuntansi berbasis accrual sama akuntansi berbasis kas. Untuk akuntansi berbasis accrual itu contohnya ada pendapatan. Jadi pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh apa? Jadi pendapatan dilaporkan saat layanan telah diberikan kepada pelanggan. Kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini itu disebut konsep pengakuan pendapatan. Jadi yang kemarin sudah jenengan kerjakan ya, seperti ketika kita sudah menjual atau memberikan layanan, memberikan jasa yang itu nanti akan menjadikan pendapatan kita namun belum dibayar, itu nanti akan menjadi piutang. Nah, hal kayak gitu tuh accrual. Jadi akuntansi berbasis accrual. Salah satu contoh akuntansi yang berbasis accrual. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain yaitu beban. Beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Contohnya apa? Gaji karyawan. Yaitu gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan memberikan jasa untuk pelanggan yang tidak harus sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama itu disebut konsep pemadanan, matching konsep. Jadi dipadankan ya. Maksudnya gini, katakanlah saya punya karyawan ya, bekerja pada bulan Januari. Jadi mulai bekerja itu Januari awal. Itu kan nanti akan digaji pada bulan Februari tuh. Nah, jadi ketika Januari itu karyawan itu harus dicatat beban gajinya itu harus terakui di bulan Januari karena karyawan itu sudah bekerja di bulan Januari meskipun tidak ada transaksi. Jadi kan tidak ada transaksi kan, tidak terlihat apakah ada kas keluar atau kas masuk, tidak ada ya, atau bank keluar atau bank masuk, tidak ada. Tapi harus tetap diakui karena memang sudah ada beban gaji yang tertanggung oleh perusahaan itu. Jadi beban gaji itu harus tetap ditulis meskipun di Januari itu tidak ada pembayaran gaji. Nah, itu nanti jurnalnya kan seperti kemarin. Jadi beban gaji pada hutang gaji karena gaji tersebut belum dibayarkan atau tidak ada transaksi kas keluar atau bank keluar. Jadi masih terbentuk hutang ya, hutang gaji. Nanti ketika pada saat Februari, pada saat saya akan membayar gaji, itu nanti jurnalnya adalah hutang gaji pada kas. Jadi hutangnya sudah 0 ya, hutangnya sudah 0. Itu tadi yang accrual basis. Untuk kas basis itu seperti apa?
dalam akuntansi yang berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam bentuk laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Jadi yang berbasis kas itu ketika kas itu memang ada transaksi ya. Jadi ada transaksi masuk atau transaksi keluar pada kas itu harus diakui. Jadi pada saat adanya transaksi kas. Tapi kalau accrual tadi kan meskipun tidak ada transaksi kas itu tetap harus diakui. Contohnya untuk accrual untuk kas basis apa? Yaitu biaya yang dicatat ketika kas diterima dari klien. Sementara upah dicatat saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih itu berarti selisih antara penerimaan dan pembayaran kas gitu. Biasanya perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang berskala kecil itu menggunakan akuntansi berbasis kas karena memiliki sedikit piutang dan hutang. Sebagai contoh apa? Kayak pengacara, dokter, agen properti sering yang menggunakan cash basis atau basis akuntansi berbasis kas. Tapi untuk perusahaan yang besar, untuk perusahaan besar, akuntansi berbasis kas ini tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Kenapa? Karena ketika contoh nih, ada pendapatan, kita sudah mengeluarkan jasa, kita sudah memberikan jasa, kita sudah jualan, tapi belum dibayar. Ketika menggunakan cash basis, itu tidak akan tercatat sebagai pendapatan. Nah, makanya itu untuk perusahaan besar menggunakan accrual basis. Meskipun tidak ada kas masuk, belum ada kas masuk, dan itu masih terbentuk piutang, itu tetap ditulis. Jadi untuk perusahaan-perusahaan skala besar yang penjualannya tidak langsung berupa kas, tidak langsung dibayar, yang akan nanti menggantung di piutang, itu menggunakan akuntansi berbasis accrual. Gitu ya. Terus untuk beban selain beban gaji biasanya apa? Beban listrik, beban air, yang mana kita sudah menikmati fasilitasnya tetapi belum membayar. Listrik bukan yang token ya, jadi listrik yang pakai listrik bayar biasa itu kan kita sudah menikmati listriknya dulu toh, baru nanti ada biayanya berapa. Sama dengan air juga seperti itu. Nah, jenis akun yang memerlukan penyesuaian itu apa saja? Yang pertama, beban diterima di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, biaya yang masih harus dibayar. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Contoh transaksinya apa? Contohnya seperti ini. Siska membayar asuransi sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun. Jadi Siska membayarnya katakanlah bulan Januari ya. Berarti ketika bulan Januari Siska membayar, itu jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas karena membayar pakai kas. Nah, terus setiap bulan itu harus dijurnal. Harus diakui adanya beban asuransi, ya kan? Karena kita sudah menikmati nih asuransinya selama 1 bulan, jadi harus diakui adanya beban asuransi. Jadi akhir bulan nanti saya akan menjurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Lah, bukan lagi 2.400.000 karena itu kan untuk 1 tahun. Berarti untuk 1 bulannya berapa? 200.000. Setiap bulan seperti itu. Jadi bulan Januari saya akan jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 200. Nanti akhir Februari juga gitu. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 200.000. Maret sampai Desember saya akan mengakui bahwa adanya beban asuransi meskipun saya membayarnya sudah Januari awal. Gitu ya. Jadi itu namanya accrual basis, itu seperti itu. Oke, untuk selanjutnya pendapatan diterima di muka. Contohnya apa? Contohnya yaitu Siska menerima pendapatan sewa 1.200.000 untuk 3 bulan ke depan. Jadi saya katakanlah menyewakan ruko nih. Nah, dibayar di depan selama 3 bulan 1.200.000. Berarti ketika saya menerima uang dari pelanggan, itu akan saya jurnal kas pada pendapatan diterima di muka. Paham ya? Karena
ini bersifat sebenarnya bukan pendapatan karena kita belum memberikan layanan ya, layanan atau jasa atau sewa itu belum memberikan, mereka masih membayar di depan. Itu sebenarnya masih seperti hutang ya. Jadi kita belum memberikan jasa sewa atau layanan sewa tapi sudah dibayar. Jadi masih hutang ya. Nah, pada akhir bulan pertama itu saya akan menjurnal pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Jadi itu akan tercatat sebagai pendapatan ketika sudah akhir bulan. Paham ya? Jadi ketika akhir bulan itu berarti benar-benar sudah menjadi pendapatan saya. Tapi pas dia membayar, karena dia membayarnya di awal, itu belum saya akui menjadi pendapatan. Karena itu masih pelanggannya itu belum menikmati sewanya. Jadi kita belum memberikan fasilitas dalam sewanya. Jadi tiap akhir bulan saya akan mengaccrual, menjurnal pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Nanti pendapatan diterima di muka ini nanti akhirnya akan nol. Jadi ketika ini kredit ya 1.200.000, nah ini debit 400, nanti akan berkurang terus sampai 3 bulan dan akhirnya ini nanti pendapatan diterima di muka itu tidak ada. Jadi ini seperti bersifat hutang ya. Jadi kita hutang ke pelanggan. Hutangnya apa? Hutang memberikan jasa, hutang memberikan fasilitas. Oke, untuk selanjutnya pendapatan yang masih akan diterima. Contohnya apa? Siska melakukan penjualan sebesar 20 juta yang akan dibayar bulan depan. Jadi seperti yang jenengan sudah kerjakan yang kemarin-kemarin ya. Jadi saya sudah memberikan jasa tapi belum dibayar. Nah, berarti saya akan menjurnal piutang usaha pada pendapatan jasa. Itu pada saat saya sudah memberikan jasa, pada saat saya sudah mengeluarkan jasa, pada saat saya menjual. Jadi masih terutang, masih menjadi piutang karena pelanggan belum membayar. Nah, pada saat pembayaran nanti akan menjadi kas. Jadi ketika pelanggan customer itu membayarkan 20 juta, akan jurnal saya kas pada piutang usaha. Nanti piutang usaha ini akan nol ya, karena sudah terbayar. Lah gimana kalau umpamanya bayarnya tidak 20 juta, katakanlah 2 juta ya. Jadi ini katakanlah 2 juta gini. Ya, berarti nanti piutang usahanya ini masih akan ada outstanding, masih akan ada sisa. Jadi awalnya 20 juta dikurangi 2 juta. Jadi masih 18 juta gitu. Oke, paham ya? Oke, untuk selanjutnya yaitu beban yang masih harus dibayar. Contohnya apa? Bulan Januari, Siska menerima karyawan yang tiap bulannya akan digaji 5 juta. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan ya. Jadi, ketika saya itu mempekerjakan orang, kerjanya bulan Januari, tapi gajian saya bulan Februari. Kecuali PNS ya. Kalau PNS, gajian dulu baru kerja. Tapi kebanyakan di perusahaan itu, kita kerja dulu baru gajian. Pada saat Januari, kita akan mengaccrual karena tidak ada transaksi kas keluar ya, mengaccrual atau mengakui adanya beban gaji. Jadi ketika Januari itu akan saya jurnal beban gaji pada hutang gaji. Ini biasanya akhir bulan. Jadi accrual gini biasanya akhir bulan 5 juta karena gajinya 5 juta kan. Nanti ketika Februari waktu saya akan memberikan gaji, nanti akan saya jurnal hutang gaji pada kas karena kas saya keluar ya. Hutang gaji berarti 0 ya, hutang gajinya berarti 0. Oke. Selanjutnya apalagi penyusutan. Penyusutan itu apa? Penyusutan itu diperuntukkan untuk aktiva tetap. Jadi semua aktiva tetap akan mengalami penyusutan. Penyusutan di sini adalah penyusutan nilainya, bukan penyusutan rupiahnya. Mungkin teman-teman tanya, loh Bu, gedung itu kan semakin lama semakin mahal. Bukan rupiahnya ya, tapi nilai manfaat dari gedung itu semakin lama kan semakin tua.
Jadi ada penyusutan. Nah, penyusutan ini nanti setiap bulan harus disusutkan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nanti untuk perhitungannya kita bahas di bab berikutnya ya. Jadi beban penyusutannya nanti kita nanti dibahas untuk perhitungannya. Akumulasi penyusutan ini nanti jumlahnya nanti akan senilai dengan biaya perolehan barang tersebut. Jadi apa saja yang disusutkan? Ya mesin, gedung, terus transport, ya mobil, ya sepeda motor seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti ketika jenengan sudah menjurnal seperti ini ya, seperti ini, yang accrual beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, terus lagi ada pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa. Ini nanti tetap harus dimasukkan ke buku besar. Semua yang jenengan jurnal harus masuk ke buku besar. Jadi seperti ini, contoh nih ya, sewa dibayar di muka. Ini tidak sama ya, tidak sama untuk nominalnya. Jadi saya random aja ngambil contohnya, ngambil sampelnya. Jadi katakanlah ini ya, buku besar untuk sewa dibayar di muka. Ini kita membayar sewa dibayar di muka 9 juta. Nah, setiap bulan kan saya melakukan penyesuaian kan. Selain melakukan penyesuaian setiap bulan, dikurangi terus. Nah, kredit 6 juta. Berarti sewa dibayar di mukanya saldonya 3 juta. Nah, ini semuanya juga harus digitukan. Asuransi dibayar di muka juga harus ada penyesuaiannya. Terus ini beban sewa juga ada penyesuaiannya. Nanti setelah dari saldo berikut ini nanti akan dimasukkan ke daftar saldo. Nah, kemarin jenengan sudah membahas tentang daftar saldo yang belum disesuaikan. Jadi seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini. Terus ini adalah jurnal penyesuaiannya. Ketika di jurnal ini katakanlah piutang usaha pada pendapatan jasa, piutang usaha debit, berarti nanti di sini juga ditulis piutang usahanya debit. Ini piutang usahanya debit. Gitu ya, pada pendapatan jasa. Pendapatannya, katakanlah pendapatan ini kredit, ya ditulis kredit. Gitu ya. Jadi ini benar-benar seperti kalau di jurnal. Sama posisinya sama di jurnal. Kalau di jurnal debit ya jangan masukkan di debit, kalau kredit masukkan di kredit. Setelah itu apa? Dari daftar saldo yang belum disesuaikan ini jenengan langsung, kalau debit berarti dijumlah ya. Contohnya ini piutang usaha ada 22.750. Terus ada lagi debit 3.750, berarti dijumlahkan. Gini ya, jumlahkan jadinya ini. Terus lagi ada ini. Contohnya ini asuransi dibayar di muka 3.600. Ternyata kredit 1.300, berarti ya dikurangi. Ini debit, posisinya ini kan debit ya kan. Terus ini kredit, berarti ya dikurangi. Nah, gini. Paham ya? Jadi formatnya seperti ini. Jadi ini akunnya, terus daftar saldo sebelum disesuaikan, ini penyesuaiannya, ini nanti menjadi daftar saldo setelah penyesuaian. Gimana Bu kalau umpamanya di sini tidak ada? Contoh ini ya, beban penyusutan. Lah, sebelum penyesuaian itu tidak ada beban penyusutan. Lah, terus habis itu ternyata ada penyesuaian, beban penyusutan debit. Berarti ya ini kosong, ini kosong. Akhirnya muncul kan. Nah, kalau muncul ya dimunculkan. Gitu. Paham ya? Jadi ketika di daftar saldo belum disesuaikan itu tidak ada akunnya, tapi di jurnal penyesuaiannya ada, nanti jenengan harus memunculkan ini, akun yang belum ada. Terus nanti akhirnya muncul di daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi itu ya untuk penyesuaian. Jika ada yang ditanyakan monggo. Oke, itu tadi adalah terkait dengan penyesuaian